أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita masih sedikit lagi melanjutkan kajian tentang menggapai keluarga sakinah supaya semakin luas pengetahuan kita tentang hak dan kewajiban suami istri, di mana setiap kita yang telah melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga, ya hendaklah saling memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing. Begitu juga bagi saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang ingin berumah tangga, sebaiknya juga hendaklah mempelajari ilmu tentang masalah berumah tangga, hak dan kewajiban ini. Karena kita kalau hendak melakukan sesuatu supaya dalam perilaku, dalam perbuatan, dalam amalan itu bisa lancar melakukannya, kalau kita memiliki ilmu, apalagi ini adalah ilmu tentang ajaran Islam. Islam adalah agama yang paling lengkap, paling sempurna, sehingga menjelaskan hal-hal yang barangkali bagi sebagian orang itu menganggap rumah tangga adalah perkara yang biasa. Sebagaimana orang-orang di luar Islam, mereka itu ketika mereka menikah atau bahkan mereka hidup bersama tanpa pernikahan, jadi hidup mereka itu seperti itu. Tidak ada bedanya mereka dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang bukan manusia, apakah itu hewan atau apapun itu, yang tidak ada keberkahan dalam pernikahan, yang tidak ada faidah dalam pernikahan, yaitu karena mereka menjalani rutinitas rumah tangganya itu hanya seperti itu saja. Sedangkan Islam mengajarkan kepada kita bagaimana rutinitas kita dalam berumah tangga, baik itu sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, supaya setiap apa yang mereka lakukan bernilai di sisi Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan ganjaran, keridhaan dan surganya kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan bukan hanya itu, bahkan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki muslim yang soleh dengan wanita muslimah yang soleh ini tidak hanya terjadi di dunia ini kebersamaan mereka, tetapi kebersamaan mereka kalau didandaskan kepada ilmu agama yang baik, maka insya Allah akan berlanjut sampai nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sebab itulah kita harus membekali diri kita bagi yang tidak menikah dengan ilmu-ilmu agama yang baik, insya Allah. Baik. Nah, sekarang yang perlu diketahui bahwa di antara kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah jangan memudah-mudahkan diri untuk meminta cerai. Sebagaimana seorang suami juga tidak boleh memudah-mudahkan diri untuk mengatakan cerai kepada
dia istrinya. Karena seorang laki-laki apabila dia dengan mudah atau karena hanya persoalan sepele, apakah karena ucapan, karena perbuatan istri yang tidak berkenan ya di hatinya, padahal itu adalah merupakan perkara yang remeh, ya perkara yang mudah, lalu dia besarkan persoalan, dengan mudah dia mengatakan ya kalimat yang mengandung kata-kata cerai atau talak di situ. Maka si suami ini berarti telah berbuat zalim kepada istrinya. Dia akan rugi nanti di hari kiamat. Ya, karena perbuatan seperti itu termasuk perbuatan zalim, di mana perbuatan zalim ini adalah perkara yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ya banyak hadisnya. Ya, misalnya Nabi pernah mengatakan iyyakum wazulma, ya waspadalah kalian terhadap kezaliman. Ya, kenapa? Fa innahu zulumatu yaumal qiyamah, karena yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Begitu juga dalam hadis yang lain, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim, maka sebab itu fala tazalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya, begitu juga dalam Al-Qur'an, ya banyak sekali tentang larangan bagi kita untuk berbuat zalim. Ya, maka ya bagi kita barangkali, ya bagi sebagian orang karena keawamannya, ya karena kejahilannya, ketika ada persoalan sepele dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan mudahnya dia mengatakan saya akan cerai kamu, saya akan pulangkan kamu ke rumah orang tua, bukan berusaha mempertahankannya. Jadi ketika seseorang itu tidak menikah harus mengerti bahwa ketika dia memiliki seorang wanita, seorang istri, ya bahwa pasti si perempuan atau istrinya itu mempunyai sifat, mempunyai watak yang berbeda dengan keinginannya. Maka dia harus sabar ya untuk merubah sifatnya yang kurang baik barangkali, atau mungkin baik cuma tidak sesuai dengan kebiasaan dia, ya, dan seterusnya. Jadi dia harus belajar ya untuk memperbaiki, ya untuk meluruskan, ya untuk membuat ya paham ya istrinya itu butuh waktu. Jangan sedikit-sedikit karena nggak sesuai, ya lalu dia memaki, mencerca, ya atau menyakiti fisik atau bahkan psikis, dan bahkan dengan mudah mengatakan, ya aku akan cerai kamu. Itu tidak boleh. Nah, maka sebagaimana seorang suami tidak boleh memudah-mudahkan diri untuk menceraikan istrinya, maka demikian pun seorang wanita. Jangan hanya karena sesuatu hal, ya maka meledaklah amarahnya, timbullah rasa tidak sukanya, lalu kemudian dia meminta cerai ia kepada suaminya, atau yang disebut dengan khulu. Nah, kewajiban lain dari istri yang solehah adalah tidak bermudah-mudahan meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab syar'i, tanpa alasan syar'i. Sebab terkadang jika seorang wanita melihat atau merasakan satu keburukan dari suaminya, maka akan muncullah rasa kesal, ya, dan amarah darinya, dan seketika itu pula ia bergegas meminta cerai dari suaminya tersebut. Ya, terkadang begitu. Ya, misalnya suami pulang ya malam, padahal biasanya sore hari, ya, atau dia memesan suaminya nanti kalau pulang beli ini, misalnya beli bakso atau mie ayam atau ya martabak, ya karena suatu keadaan suaminya lupa barangkali, ya, maka timbul amarah, kesal bagi istrinya. Dan kekesalan itu kadang-kadang ditumpahkan dengan mengingat kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan suaminya masa lalu. Dan disitulah kemudian meledak ya ketidaksukaannya, lalu dia mengatakan, ya kalau begitu saya ingin pisah dengan kamu. Seperti itu contohnya. Ya, itu alasan-alasannya bukan syar'i. Ya, maka tidak boleh dengan mudah, dengan gampang, ya dengan entengnya, ya dia kemudian meminta cerai ya kepada suaminya. Maka sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan perbuatan tersebut dan bahkan mengancam setiap wanita yang melakukannya dengan diharamkan wewangian surga atasnya dan juga dicap sebagai wanita munafik. Ya, nah, jadi Rasulullah di dalam hadisnya ya telah ya menjelaskan kepada kita, ya telah menerangkan kepada kita
tentang larangan wanita itu meminta cerai tanpa sebab syar'i. Ya, bahkan si wanita kalau andai kata melakukan itu, maka dia tidak akan mencium ya wewangian surga. Mencium wangi surga aja tidak, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam surga. Bahkan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah mencap wanita itu sebagai wanita yang munafik. Sebagaimana di dalam hadis dari Sauban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Jadi ayyuma imra'atin, wanita manapun, ya, apakah dia orang berpangkat atau tidak, cantik ataupun tidak, berpendidikan ataupun tidak, pokoknya wanita manapun yang sa'alat, yang meminta zaujaha kepada suaminya, tolakon, talak, atau atolako, talak, ya. Jadi wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya, yang meminta talak kepada suaminya, dan itu min ghairi ba'sin, min dari ghairi, tanpa ba'sin, sebab, tanpa sebab, itu tanpa sebab syar'i maksudnya, maka si wanita ini ya faharamun 'alaiha, maka diharamkan 'alaiha, atasnya, raihatal jannah, wewangian atau harum-haruman al-jannah, surga. Nah, kemudian ya Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, ya, dia menjelaskan fihi dalilun ala anna su'alil mar'ah at-talaqa min zawjiha. Jadi di dalam hadis ini terdapat dalil, ya, ala anna, bahwa su'ala, permintaan atau memintanya al-mar'ah, seorang wanita, at-talaq, talak, ya. Jadi ini merupakan dalil, ya, tentang, ya, bahwa seorang wanita meminta cerai an zaujiha atau min zaujiha, dari suaminya, itu hukumnya muharramun 'alaiha, diharamkan atasnya, tahriman syadidan, dengan pengharaman yang keras, ya. Jadi bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Syekh Albani tersebut, terdapat dalil bahwa ya permintaan seorang wanita yaitu cerai kepada suaminya itu ya sebetulnya diharamkan, hukumnya adalah diharamkan bagi si wanita dengan pengharaman yang keras. Kenapa? Li'anna malam yarah rahiyatal jannah, ya, bahwa siapapun orang yang tidak mencium wewangian sorga itu, ghairu dakhilin laha abadan, bahwa dia tidak akan masuk surga, ya, selama-lamanya. Jadi orang yang tidak mencium wewangian sorga, pasti dia tidak akan masuk surga selamanya. Nah, sekarang si wanita itu karena dia minta cerai kepada suaminya, artinya dia tidak akan, ya, dia tidak mencium sorga, artinya dia tidak akan masuk ke dalam surga, aliyadzubillah. Ya, makanya jangan kita, sekali lagi, ya, bagi kaum wanita, jadi kalau ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah dengan suami, belajarlah sabar. Jangan melihat selalu keburukan. Ingat, dari sekian banyak keburukan masih ada kebaikan dari suami. Ya, tidak semua yang ada pada suami itu adalah keburukan. Apalagi ini adalah persoalan-persoalan, masalah-masalah yang bukan masalah prinsip. Ya, begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari, ya, Sauban pula, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang mukhtaliat, yang khulu, yang minta cerai, yaitu kepada suaminya, hunna, mereka adalah al-munafiqat, ya, wanita-wanita munafik. Jadi dalam hadis ini juga ada dalil buat kita bahwa siapapun wanita yang memudah-mudahkan diri, gampang minta cerai, gampang khulu kepada suaminya, itu adalah orang-orang, ya, wanita-wanita yang munafik. Kenapa? Karena lisannya mengatakan senang, mengatakan cinta, mengatakan sayang, tetapi dalam hatinya ada kebencian. Sehingga ketika ada kebencian itu membesar, kebencian itu, ya, menguasai dirinya, dengan mudahnya dia kemudian meminta cerai, ya, kepada suaminya. Ya, seperti, ya, kita orang munafik kan antara ucapan dengan hati kan berbeda. Wanita munafik juga begitu. Ya, dia kemana-mana dia, ya, katakanlah mengakui dia itu adalah istrinya si fulan, gitu kan, tapi dalam hati itu sedang mencari cara bagaimana berpisah dengan si fulan.
Ya, dia tidak mencintai suaminya itu dari hatinya, hanya dari mulutnya. Mungkin selama ini dia masih mau menjadi istri dari si fulan itu, ya karena nafkahnya, ya karena uang belanjanya yang cukup, karena suaminya masih memiliki jabatan barangkali, ya atau apalagi yang lain. Tetapi ketika jabatannya sudah hilang, ya mungkin karena di PHK misalnya, atau nafkahnya berkurang mungkin dan seterusnya, boleh jadi dia akan bersegera untuk meminta cerai, apalagi dia merasa dia masih cantik, ya, atau dia juga orang berpendidikan atau apa, sehingga dia suka meremehkan kedudukan suaminya. Nah itu. Nah, jadi jangan sekali-kali bagi seorang wanita begitu, karena langsung dia tidak akan mencium wangian surga. Yang kedua, dicap oleh Rasulullah sebagai orang munafik. Maka kalau andai kata terjadi persoalan, ya andai kata terjadi permasalahan, problem antara suami istri, baik itu bagi suami atau bagi istrinya, hendaklah dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah mengatakan dalam Quran surat 4 ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Wa in, dan jika khiftum, kalian khawatir, ya jika kalian mengkhawatiri shiqaq, ya pertikaian, ya permusuhan, perselisihan, bainihima di antara keduanya. Jadi kalau kalian ya khawatir di antara suami istri itu ada pertikaian, perselisihan yang bisa menyebabkan kepada perpisahan, fab'atsu, maka utuslah hakaman, seorang hakim, min ahlihi, dari keluarga suami, wa hakaman, dan seorang hakim, min ahliha, dari keluarga perempuan, yurida, kalau kedua-duanya masih menginginkan islahan, damai, ya yuwafiqillah, mudah-mudahan Allah itu menyatukan, ya bainahuma, di antara keduanya. Jadi kalau ada tanda-tanda kedua pasangan suami istri itu ada perselisihan, pertikaian yang dikhawatirkan nanti terjadi permusuhan, bahkan perceraian, shiqaq itu, ya cari dari keluarga suami mana yang bisa diterima oleh perempuan, yang omnya misalnya, ya atau siapalah pokoknya, kirim. Dan kemudian dari keluarga perempuan juga begitu. Nah, kemudian diskusi, bermusyawarah, apa yang menjadi penyebab perselisihan. Ya, kalau kedua-duanya masih menginginkan islah, ya. Tetapi kalau juga tidak, ya kalau seandainya juga tidak, artinya si istri tetap kekeh, ya untuk khulu, atau kalau dari pihak suami, ya tetap tekadnya untuk menceraikan istrinya, ya maka tidak bisa lagi diolah, ya. Tetapi hendaklah yang menjadi hakim atau penasehat dalam pernikahan itu hendaklah mengingatkan tujuan dari pernikahan awal, ya bahwa mereka itu menikah ya karena apa, apalagi kalau sudah memiliki anak, ya bagaimana masa depan anak, yang orang tua itu berpisah, yang sulit bagi seorang ayah berpisah dari anak-anaknya karena kalau ikut ibunya. Begitu juga seorang anak sulit berpisah dari ibunya, ya kalau anak-anak ikut ayahnya, belum lagi kalau nanti pasangan masing-masing menikah lagi dan seterusnya. Ya diberikan pengertian-pengertian, ya mudah-mudahan dengan diberikan pengertian-pengertian itu, ya kedua belah pihak membatalkan ya laki-laki menceraikan istrinya, atau si wanita membatalkan khulu'nya, ya seperti itu. Ya jadi jangan memudah-mudahkan. Kalau bisa kita juga, kalau andai kata ada orang ingin bercerai, ada perempuan minta khulu, ya jangan kita malah memberikan jalan ya kepada mereka berdua untuk bercerai. Ya karena perceraian ini adalah sesuatu perkara yang sangat buruk di dalam agama kita. Ya bahkan kalau kita perhatikan di dalam beberapa hadis, ya bahwasanya ketika iblis itu mengirim pasukannya, ya ke berbagai tempat, kemudian setelah itu ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ada yang mengatakan, setan satu mengatakan ini, mengatakan kalian tidak apa-apa, kalian tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika ada di antara jin itu, di antara setan itu yang berhasil memisahkan ya antara seorang suami dengan istrinya, atau antara seorang istri dengan suaminya, barulah dipuji oleh iblis, ya kamu telah berbuat bagus, ya.
Jadi begitu. Jadi artinya kalau seandainya ada persoalan antara suami istri, sebagai penengah, sebagai hakam dari pihak suami atau istri, atau orang yang diminta untuk menengahi itu, jangan memudah-mudahkan untuk memisahkan, menceraikan kedua belah pihak. Ya pasti iblis akan bersukaria, iblis pasti akan senang dengan perpisahan suami dan istri itu. Ya, seperti itu. Tapi ya dalam Islam, walaupun ini adalah perkara yang dilarang, perkara yang memang tidak dibenarkan, artinya termasuk hal-hal yang terlarang dalam agama, tetapi kalau memang dengan pernikahan ini akan menyebabkan seorang suami berdosa, atau seorang istri bisa berdosa, sulit dia untuk beribadah kepada Allah, karena keadaan kondisinya, maka tidak mengapa minta cerai. Misalnya kalau seandainya seorang istri memiliki suami yang tidak beribadah, tidak sholat misalnya, tidak berpuasa misalnya, atau gemar bermaksiat, suka minum-minuman keras misalnya, atau suka berjudi misalnya, atau suka selingkuh misalnya, dan yang lain-lainnya, maka tidak mengapa kalau si suami udah dinasihatin oleh dirinya atau oleh orang lain, tetapi tidak mau berubah, maka tidak mengapa seorang istri itu minta cerai atau khulu. Kalau seandainya seperti itu. Atau misalnya suami itu temperamental, suka marah, mudah menyakiti istri dengan memukul misalnya, dengan menendang misalnya, atau suka mencaci maki sehingga bukan hanya menyakiti fisik saja tapi juga psikisnya misalnya, sudah melakukan KDRT, tindakan yang dapat membahayakan jiwa istrinya, maka istri juga tidak mengapa untuk khulu, karena ini ada baksin, ada alasan syar'i. Yang dilarang adalah min ghairi baksin, tanpa alasan, tanpa sebab syar'i. Tapi kalau ada alasan tadi, karena suaminya itu tidak beribadah kepada Allah dengan benar, atau bahkan melakukan kemaksiatan, atau misalnya suka KDRT, menyakiti misalnya, atau tidak pernah memberikan nafkah lahir ataupun batin, tidak menafkahi, tidak memberikan uang belanja misalnya, atau tidak memberikan nafkah batin, pada seorang wanita itu ingin segera memiliki anak tapi tidak pernah digauli dengan baik barangkali, nah maka kalau ada alasan-alasan syar'i maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya khulu ini yang merupakan permintaan seorang wanita kepada suaminya, tetap masalah talak itu nanti keputusannya pada suami. Tapi kalau memang dari suami tidak ada keinginan untuk menceraikannya, karena memang dia bermaksud untuk menyiksa, tujuannya adalah untuk menyulitkan atau menyusahkan istrinya, kemudian si istri ini datang kepada hakim, ke pengadilan agama misalnya, dan sudah jatuh ke pengadilan, maka nanti hakimlah yang memutuskan perceraian tersebut. Nah maka si istri harus rela nanti mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya pada saat menikah. Nah ini sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasai dari Ibnu Abbas, Ja'at imra'atu Sabit bin Qais bin Syammas ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jadi pernah datang imra'atu, istrinya Sabit bin Qais bin Syammas, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang wanita, dia adalah istrinya dari Sabit bin Qais, datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, lalu dia berkata, perempuan itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah a'tibu alaihi min khuluqin waladinin. Ya Rasulullah, aku tidak mencela si Sabit bin Qais ini dalam masalah akhlak dan agama. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam, tetapi aku tidak menyukai, aku tidak suka nanti berbuat kufur di dalam Islam. Sebutkan kufur di sini kufrul asyir, wa taksir, yaitu kufur terhadap suami, karena dia memang tidak suka dia menikah dengan suaminya itu karena tanpa dasar cinta, terpaksa dia melakukannya, dan juga taksir, nanti meremehkan suami, menganggap enteng suaminya. Mungkin dari sisi kepandaian, sehingga kalau ngomong barangkali nggak nyambung atau apa,
ya atau apa yang lain sebabnya wallahu alam, ya apa yang ada pada istrinya dari Sabit bin Qais ini, ya dia mengatakan, tetapi aku tidak mencela akhlak dan juga agamanya, tetapi aku tidak suka ia nanti jatuh kepada kufur dalam Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu ingin mengembalikan, apakah kamu mau nanti mengembalikan kebunnya kepadanya? Ya, karena mahar Sabit bin Qais ini waktu menikah dengan dia adalah sebuah kebun. Qalat berkata perempuan itu, na'am ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbalil hadiqah wa talikha tatliqatan. Kemudian dikatakan terimalah kata Nabi kepada Sabit bin Qais, terimalah kembali kebun itu dan ceraikan dia dengan talak 1 dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, sedangkan dalam riwayat yang lain bahwa wanita itu namanya Jamilah binti Salul datang kepada Rasulullah lalu mengadukan juga seperti itu kepada Rasulullah dan seterusnya. Jadi ini adalah merupakan satu dalil tentang bolehnya seorang wanita itu meminta cerai kepada suaminya, sebagaimana juga seorang suami kalau melihat akhlak tidak baik pada istrinya, misalnya tidak sholat, tidak mau berpuasa misalnya, kikir misalnya, kemudian suka menenangga, menggibahin orang dan sulit untuk dirubah misalnya, atau kasar bicara kepada suaminya, atau tidak baik hubungan dengan keluarga suami, dengan ayah ibunya atau dengan kakak adiknya dan yang lain-lain, katakan begitu, maka tidak mengapa seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya selama si suami ini sudah berusaha untuk memperbaiki, menasehati, menegur kondisi istrinya tersebut. Jadi kalau ada sebab tidak masalah. Tapi kalau tanpa sebab ini yang tidak boleh. Jadi dalil-dalil seperti ini hendaklah kita pahami bahwa baik laki-laki ataupun perempuan jangan memudah-mudahkan diri untuk berpisah dengan pasangannya. Kalau bisa pada saat menikah dia adalah pasangan kita sampai kelak ke surga. Pertahankan pernikahan. Jangan sampai setan atau iblis itu bergembira dengan perpisahan kita dengan pasangan kita. Biarlah setan itu atau iblis itu kecewa dengan kebersamaan kita terus dengan pasangan kita kelak sampai ke dalam surga. Pertahankan terus mahligai pernikahan. Tentu semuanya ini harus didalami ilmu agama supaya masing-masing kita menjalankan hak dan kewajiban, menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada pasangan yang merupakan hak mereka. Nah, kalau kita semua sama-sama saling sudah menunaikan kewajiban, maka tidak ada celah, tidak ada lubang bagi setan itu untuk menggelincirkan kita dan memisahkan kita dengan pasangan kita. Jaga mahligai pernikahan kita sebaik-baiknya. Maka sebab itu dinasihatkan di sini bagi kaum wanita jangan hanya karena persoalan-persoalan sepele atau karena dia memang sudah bosan barangkali dengan suaminya atau dia kesal kepada suami hanya dalam perkara-perkara yang sepele, jangan kemudian dengan begitu dia meminta cerai. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak disukai oleh dia kepada suaminya, belajarlah untuk menyukai, belajarlah dia mencintai, belajarlah dia itu untuk memaklumi. Dan kemudian kalau itu bukan masalah-masalah prinsip, nggak masalah. Jadi kalau misalnya dia menyukai rasa manis sedangkan suaminya pedas, bagaimana caranya supaya dia makan yang manis, suaminya makan pedas? Paling masak 2 kali misalnya. Jangan gara-gara masakan beda rasa kemudian jadi persoalan. Dan begitu juga suami. Belajar kita untuk saling memahami kekurangan dari pasangan masing-masing. Jadi kalau bukan masalah prinsip harus kita harus kita ini bertoleransi. Beda dengan masalah prinsip tadi, kalau tidak ibadah, banyak melakukan maksiat lain, atau suka KDRT misalnya yang dapat membahayakan jiwa dan seterusnya lain. Tapi kalau masalah-masalah yang itu ditolerir, itu bukan masalah-masalah pokok. Mungkin juga kalau tadi cinta itu asal pernikahan tidak cinta, tapi kan bisa ditumbuhkan cinta itu.
Ya, nah, makanya kita belajarlah dengan pasangan masing-masing untuk menumbuhkan rasa cinta pasangan kita kepada kita. Dengan cara apa? Harus mempelajari, harus mengerti karakter dia, apa yang dia suka, apakah makanan atau sifat atau kita supaya menjadi apa yang dia inginkan selama tidak melanggar syariat. Begitupun istri, kalau ingin disayang oleh suaminya, ingin dicintai, ya pada sebelumnya mereka tidak saling kenal, dia belajar apa yang disukai oleh suaminya dalam masalah makanan, dalam masalah apa. Nah, kalau tidak melanggar syariat, berusaha menjadi apa yang diinginkan oleh suaminya, dan begitu seterusnya. Ya, pertahankan mahliga pernikahan ya sampai akhir hayat. Nah, itulah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, diharapkan kepada para wanita jangan bermudah-mudahan hanya masalah-masalah sepele, hanyalah masalah-masalah yang ringan kemudian diperbesar lalu akhirnya sampai kepada permintaan cerai atau khulu kepada ya suami. Ya, hati-hati, jaga ya diri untuk meminta cerai. Yaitu adalah merupakan kewajiban bagi para istri ya, supaya suami juga merasa tenang ya dengan sikap istrinya yang baik ya, dengan sikap istrinya yang soleha. Nah, itulah, jadi demikianlah ya sebagian ya hak-hak suami yang menjadi tugas dan kewajiban istri untuk menunaikan sebaik-baiknya. Namun ya, suami yang baik dan soleh sebaiknya banyak membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya jika ada waktu dan kesempatan, karena padanya terdapat sesuatu yang dapat menumbuhkan lagi menambahkan rasa cinta dan kasih sayang dari istrinya. Apalagi jika kondisi sedang kurang sehat ya, jika kondisi istrinya itu sedang kurang sehat, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya dan sebagainya, maka diharapkan bagi sang suami untuk ringan tangan membantu dan meringankan pekerjaan istrinya. Ya mudah-mudahan ya. Begitu juga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi para wanita mukminah dan soleha agar menjadi istri yang terbaik, karena di dalam juga banyak terdapat ya kebaikan dan manfaat ya, dan suaminya di dunia ya dan akhirat kelak. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi para wanita mukminah dan soleha agar menjadi istri yang terbaik, karena di dalamnya terdapat banyak manfaat untuknya dan suaminya di dunia dan akhirat kelak, khususnya untuk istri dan anak-anak gadisku tercinta dalam mengarungi rumah tangga mereka. Semoga mereka menjadi wanita-wanita mukminah lagi soleha yang dapat membantu para suami dan anak-anak mereka untuk meraih surga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan dijauhkan juga dari neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Begitu pula putra-putraku, semoga mereka menjadi suami yang soleh yang dapat menunaikan kewajiban mereka dan mampu mendidik istri dan anak-anak mereka ke jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, jadi itu ya, jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan dari menggapai keluarga sakinah, dari kewajiban ya para suami ya, mudah-mudahan menjadi bekal bagi para lelaki untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepada istri masing-masing ya. Nah, itu, dan jangan kita ini malas atau sering berpangku tangan dalam membantu istri untuk meraih surganya, apakah di rumah tangga atau berbakti berbuat baik kepada ya kedua orang tuanya. Begitupun ya, mudah-mudahan juga apa yang dijelaskan ya berkenaan dengan masalah kewajiban para istri ya, mudah-mudahan juga para istri itu bisa menunaikan kewajiban ya sebaik-baiknya terhadap hak-hak para suami yang menunaikan sebaik-baiknya ya. Maka kita juga ya sebagai seorang suami membantu hendaklah istri sebagaimana istri kita harapkan juga membantu kita untuk sama-sama berjalan di jalan Allah sampai nanti kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka adalah kalau bisa kita antara suami istri itu senantiasa sejalan untuk meraih ya apa-apa yang memang selama ini kita harapkan dan kita cita-citakan, yaitu keridhaan dan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini berkenaan dengan masalah menggapai keluarga sakinah dapat memberikan manfaat dan faidah untuk kita semua, khususnya untuk keluargaku, istriku, anak-anak wanitaku, kemudian anak-anak laki-lakiku, menantu-menantuku, dan juga nanti cucu-cucuku dan semua jamaah pengajian dan kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan faidah. Adapun nanti kalau dikira nanti ada hal lain yang berfaedah, yang bermanfaat,
ya untuk disampaikan berkenan dengan masalah keluarga, insya Allah akan menyusul penjelasan dalam pembahasan selanjutnya insya Allah. Tapi untuk sementara pembahasan masalah menggapai keluarga sakinah dicukupkan sampai bab ini, tapi insya Allah ya akan berlanjut dalam masalah atau penjelasan yang lain insya Allah. Dan ya kurang lebihnya ya diminta maaf, ya mudah-mudahan ya berfaedah untuk semua kita. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك